Oke, ini adalah mesin K3VE Avanza. Di sini kalau di filternya ini ciri khasnya ada DOHC ya, double overhead crankshaft, kemudian 16V itu 16 valve atau 16 katup, kemudian ada tulisan EV, dan yang terbaru ini VVTI, Variable Valve Timing Intelligence. Sensor adalah komponen yang berfungsi untuk menangkap data tertentu seperti tekanan udara masuk, kemudian suhu udara masuk, dan lain-lain pada mesin, dan mengubah menjadi sinyal agar dapat dikomunikasikan ke ECU atau Electronic Control Unit, agar nanti ECU dapat menentukan takaran bahan bakar yang sesuai agar tercipta pembakaran yang ideal mungkin. Oke, yang pertama adalah sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Sensor ini terletak di sini ya teman-teman, ini MAF. MAF ini berfungsi untuk membaca tekanan atau kevakuman. Semakin tinggi tekanan udara di intake manifold atau kevakuman rendah, maka ECU akan mendapatkan informasi bahwa mesin memerlukan bahan bakar yang lebih. Contohnya yang sangat mencolok adalah ketika menanjak atau akselerasi. Jadi MAF ini adalah untuk mengetahui kevakuman pada intake manifold, sensor MAF ini. Oke, selanjutnya adalah ini ya teman-teman, ini adalah IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Sensor ini berfungsi sebagai pengukur suhu udara yang masuk. Berdasarkan data dari sensor ini, ECU akan menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan berdasarkan suhu yang terbaca. Contohnya saat cuaca dingin, maka jumlah bahan bakar yang akan ditambah agar mesin mudah untuk dihidupkan, seperti itu. Ini IAT. Oke teman-teman, setelah itu adalah TPS. Sensor TPS ada di sini ya teman-teman, bawahnya MAF tadi. Ini ya teman-teman. Nah ini, nih dari di atasnya filter udara, terus di bawahnya ini ada 3 kabel ini ya teman-teman. Ini TPS. Sensor TPS berfungsi untuk membaca bukaan katup throttle. Tentunya semakin besar pembukaan throttle yang terbaca, maka ECU akan memberikan bahan bakar yang lebih banyak daripada saat pembukaan throttle kecil. Seperti itu untuk fungsi dari TPS. Oke, selanjutnya adalah yang sebelah sini ya teman-teman. Ini dekat exhaust manifold. Nih teman-teman. Ini sensornya. Ini adalah sensor oksigen. Sensor oksigen ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang ya. Dari kadar oksigen pada gas buang inilah nantinya dapat diketahui sempurnanya tidak pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Contohnya, jika kadar oksigen pada gas buang lebih besar dari 3%, maka dapat diketahui bahwa campuran bahan bakar yang masuk ke dalam silinder terlalu kurus atau terlalu irit, sehingga oksigen tidak habis terbakar dengan bahan bakar. Dan jika oksigen kurang dari 0,3%, maka campuran bahan bakar terlalu gemuk atau boros. Ya, ini adalah fungsi dari oksigen sensor ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah nih di belakang, di bawah sini ya teman-teman. Di bawah sini. Oke teman-teman, ini saya kasihkan obeng untuk penunjuknya. Ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini ada soket ya. Ini adalah sensor CKP atau crankshaft posisi sensor. Ini ya teman-teman, ini dekat dengan puli ya, puli depan letaknya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol yang nantinya dapat diperoleh data kecepatan putaran mesin atau RPM pada posisi TMA pada silinder 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita sebelah sini ya teman-teman. Nah, di bawahnya intake manifold di sini ya teman-teman. Ada namanya knock sensor, agak dalam ya teman-teman. Nah, situ. Nah, itu ya teman-teman. Ini ya. Nah, ini ada sensor ya. Nah, ini namanya knock sensor. Knock sensor ini berfungsi untuk mendeteksi knocking atau getaran yang terjadi oleh piston akibat timing pengapian yang terlalu maju. Saat terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimundurkan. Saat tidak terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimajukan ya, sampai nyaris terjadi knocking. Maka pada posisi itulah akan didapat timing pengapian yang pas, sehingga mesin dapat menghasilkan volume yang maksimal. Oke, ini adalah knock sensor. Setelah itu kurang 2 sensor lagi di belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sensor WTS, Water Temperature Sensor, dan sensor CMP, crankshaft posisi sensor. Untuk kedua sensor letaknya ada di belakang sana ya teman-teman. Setelah ini ada filter, kemudian di belakang sini. Ini ada 2 sensor.
Oke teman-teman, di depan saya ini saya menggunakan engine trainer, tipenya mesin sama K3VE. Untuk selanjutnya, sensor yang selanjutnya ini ya teman-teman, nih CMP, kamsah posisi sensor. Ini letaknya di belakang ya teman-teman. Tadi saya menggunakan mobil Avanza, tadi tidak bisa kelihatan ya. Ini kelihatan ini CMP. CMP ini berfungsi untuk menentukan posisi kamsaf ya, yang nantinya dapat diketahui posisi TMA pada masing-masing silinder. Ini. Oke, selanjutnya adalah WTS. WTS yang ini teman-teman. Ya, yang berwarna silver. Ini WTS atau Water Temperature Sensor. Sensor WTS ini berfungsi untuk mengukur air pendingin sebagai referensi suhu mesin ya. Saat suhu mesin dingin, maka bahan bakar yang masuk ke dalam silinder akan tambah dan berlaku sebaliknya seperti itu. Ini WTS ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan letak dan fungsinya sensor. Sekarang kita akan membahas mengenai aktuator pada mesin Avanza K3VE ini ya. Oke, untuk yang pertama, di dalam ruang mesin ini ada injektor ya teman-teman. Di mana letaknya injektor? Untuk letaknya injektor, ketika kita tidak membuka ini, kita bisa intip ya. Yang berwarna oranye itu ya teman-teman, itu ada 4 karena ini 4 silinder. Injektor ini berfungsi dalam atau perannya menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing atau tiap-tiap silinder. Kerja injektor itu dikendalikan oleh ECU atau ECM ya, dari hasil data digital melalui sensor MAF atau MAP ya. Bukan hanya kapan harus menyemprotkan bahan bakar, tetapi juga lamanya waktu penyemprotan juga diatur oleh ECU. Ini injektor. Oke, setelah tadi injektor, di sini ada ISC. Ada ISC ya teman-teman, ini ya teman-teman, ISC ini. Ini ISC. ISC ini atau kita sebut dengan idle speed control. Ini perannya adalah mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada mesin. Caranya bagaimana? Dengan cara mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat pedal gas tidak ditekan. Putaran mesin ini pada saat idle biasanya berkisar antara 800 sampai 1000 rpm. Ini idle speed control, ISC. Oke teman-teman, setelah aktuator tadi idle speed control ini, kemudian kita di sini. Ini VSV atau kita sebut dengan vacuum switch valve. Aktuator ini VSV atau vacuum switch valve. Komponen ini merupakan memberi fungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui Corkal canister ya, dan disalurkan ke dalam mesin melalui throttle body. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Atau VSV ini biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas. Komponen ini biasanya terletak di sekitar throttle body dengan saluran selang ukuran kecil dengan ciri memiliki 2 kabel ini ya teman-teman. Nah ini di atas seperti ini, dekatnya throttle. Nih dekatnya throttle. Oke, selanjutnya adalah aktuator OCV. Ini OCV. OCV ini adalah oil control valve. Aktuator OCV ini merupakan katup yang digunakan pada mobil Avanza untuk mengontrol tekanan oli ya. Ini salah satu aktuator yang sangat penting karena tekanan oli sangat riskan untuk kondisi sebuah mesin. Mesin dalam tekanan oli yang kurang akan akibatnya overheating atau kelebihan panas. Sedangkan oli dengan tekanan lebih akan merusak komponen mesin seperti seal atau lain sebagainya. Oke teman-teman, ini adalah OCV. Selanjutnya adalah electric cooling fan control. Ini ya teman-teman. Nah ini di sini ada aktuator untuk kipas, mengontrol kecepatan kipas. Ini berfungsi untuk menghidupkan kipas listrik pendingin jika temperatur mesin mencapai 90 derajat Celcius. Selain itu juga sistem ini akan bekerja ketika sensor temperatur air pendingin rusak. Oke teman-teman, selanjutnya untuk aktuator selanjutnya di sini ada aktuator untuk mematikan AC secara otomatis ya. Nah di sini di magnetic clutch ini nanti akan mati sendiri ketika suhu mesin melebihi 107 derajat Celcius, maka AC mobil atau kompresor pada AC akan mati. Selain itu, pada katup throttle dibuka lebih dari ketentuan dari kecepatan kendaraan, maka AC akan otomatis dimatikan. Mematikannya ini pada kompresor AC ya, pada magnetic clutch-nya ini. Oke teman-teman, untuk aktuator selanjutnya adalah ESA atau Electronic Spark Aventure atau kita sebut dengan koil pengapian. Letaknya ada di bawahnya filter udara ya. Ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini ada 4 karena 4 silinder ya. 1,
2, 3, 4. Aktuator ESA ini berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian, dimajukan atau dimundurkan, berdasarkan inputan dari sensor-sensornya. Biasanya untuk ESA ini pada sistem EV-nya Avanza sudah menggunakan sistem DLI atau Distributor Less Ignition. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di kabin aktuator selanjutnya pada sistem EV. Oke, kita on kan dulu. Nah ini ya teman-teman, ini. Nah ini kelihatan teman-teman, ini adalah mil atau check engine ya, check engine lamp ya, lampu check engine. Biasanya ditunjukkan pada simbol seperti ini. Letaknya check engine ada di depan kemudi ya, ada di dashboard ini, berwarna kuning. Check engine ini berfungsi untuk memberitahukan pada kemudi bahwa ada permasalahan pada sensor-sensor sistem EV ya. Mungkin aktuator, sensor, ataupun ECU. Check engine lamp ini menyala berarti ada masalah pada sistem EV. Tapi ketika mesin belum dihidupkan seperti ini, maka dia tetap menyala ya teman-teman. Oke, kita hidupkan dulu. Ketika dihidupkan, check engine harus mati. Ketika tidak mati, maka ada permasalahan pada sistem EV-nya. Oke, kita starter. Nah, sepertinya teman-teman hilang ya. Berarti tidak ada permasalahan pada sistem EV-nya mobil Avanza K3VE ini. Jika teman-teman ada masalah check engine hidup, maka langsung saja ke bengkel ya teman-teman, agar mana diketahui sensor-sensor atau sistem EV yang rusak. Aktuator selanjutnya ada di luar lagi ya teman-teman. Kita matikan dulu mesinnya. Oke teman-teman, aktuator selanjutnya adalah kontrol fuel pump. Biasanya ada di tangki ya teman-teman. Nah, tangkinya ada di bawah sini. Ini nanti itu juga adalah aktuator. Kontrol pompa bahan bakar ini berfungsi untuk mematikan kerja pompa bahan bakar ketika engine dalam keadaan mati. Pompa bahan bakar ini adalah sistem elektrik ya, dengan nanti ada perintah dari sistem ECU-nya. Oke teman-teman, tadi sudah aktuator dan sensor. Kita akan membahas tentang ECM atau ECU ya, Electronic Control Module atau Electronic Control Unit. Oke, letaknya kita buka bagian sini ya teman-teman. Ini sudah saya buka. Kita buka ini. Oke, sebenarnya ini ya agak kurang jelas ya, tetapi nggak apa-apa lah. Nih, kita langsung ke dalam sini ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, yang berwarna abu-abu itu ya teman-teman. Kemudian ada soketnya berwarna putih. Kemudian ada kabel warna merah, kuning, putih, hitam, coklat itu ya teman-teman. Itu namanya ECM, otaknya mobil atau otaknya pada EV. Oke teman-teman, ECM atau ECU ini biasanya sirkuit ya, untuk central control atau kontrol utama. Biasanya kalau di komputer itu bernama CPU atau prosesor ya, Intel seperti itu. Ini sama ya, ini ada di mobil. Fungsinya yaitu mengatur kinerja mesin dari mulai proses starting atau mulai penyalaan pertama pada mobil, kemudian penyalaan busi, kemudian pengisian bahan bakar, hingga proses cooling atau sistem pendingin pada mesin. Biasanya nanti ECU ini akan membaca data-data dari sensor, kemudian akan mengolah, setelah itu akan mengirimkan data ini atau sinyal ini ke aktuator, sehingga aktuator akan melakukan apa yang diperintahkan oleh ECU ini. Oke teman-teman, ini adalah ECU, sudah saya bahas semua mulai dari sensor, aktuator, dan ECU. Bila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.